Oke, jadi dari hasil ini, dari hasil impor, jadi Anda bisa lihat kalau di sini misalnya untuk kas Jakarta sudah masuk ya. Nah, sudah masuk 1.031.12.2024 sesuai dengan data Excel yang sudah diisi. Nah, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan selanjutnya yaitu melengkapi data profile, preferensi dan akun default. Oke. Jadi di sini Anda lihat di pengaturan ada yang namanya preferensi. Nah, ya. Nah, preferensi ini kita harus lengkapi dulu. Jadi kita mulai dari atas ke bawah seterusnya sampai selesai. Oke. Nah, di sini nama perusahaan ya. Misalnya PT Simulasi Dagang 2025. Silakan Anda lengkapi dengan nama perusahaan Anda ya. Telepon, ya seperti itu, fax. Nah, zaman sekarang fax sudah dimusnahkan ya. Nah, silahkan ya mau seperti apa. Kemudian email. Nah, email. Nah, oke. Kemudian tanggal mulai ini jangan diubah ya. Nah, sesuai dengan tanggal neraca saldo akhir dan periode akuntansinya Januari sampai Desember mata uang Indonesia rupiah. Oke, selesai. Alamat. Nah, silakan misalnya Jalan Kebonjeruk Raya nomor 130. Misalnya di sini Jakarta Barat. Nah, seperti itu ya. Nah, kode pos 12345 contoh atau sesuai dengan kode pos perusahaan Anda. Nah, di sini ada fitur-fitur. Nah, berbagai fitur. Nah, kalau menurut saya sih Anda centang saja. Jadi ini sebenarnya sesuai dengan kebutuhan Anda sih. Tapi karena ini tutorial kita anggap secara general, jadi saya mencentang seluruh fitur-fitur yang ada di sini saya centang untuk kita gunakan ya. Nah, karena ini fitur-fitur penting. Kecuali ini manufaktur yang harus diaktifasi lagi ya fitur manufakturnya. Nah, di sini Anda masih punya kesempatan untuk mengubah apakah mau menggunakan FIFO atau rata-rata. Apabila sudah ada transaksi nanti, maka rata-rata dengan FIFO tidak bisa diganti. Ya. Nah, ini pusat laba dan biaya, profit center. Ini sebagai modul tambahan, add-on juga ya, yang harus diinstal melalui Accurate Store. Seperti manufaktur juga harus diinstal melalui Accurate Store. Nah, itu tentunya ada tambahan biaya lagi. Nah, setelah itu pajak. Nah, pajak silakan Anda masukkan NPWP. Di sini saya coba cari NPWP sebagai contoh saja. Nah, ini dia 74372 ya, seperti itu. 74372. Nah, sekarang pakai 16 digit jadi kosong di depan. 372 5152 20170000. Nah, jadi input NPWP jangan pakai tanda baca. Nah, langsung saja. KLU atau kualifikasi lapangan usaha 12.000 atau 12.500. Silakan lihat KLU-nya biasanya di SIUP itu ya. Nah, NITKU. Oke, NITKU perusahaan kita berarti NPWP ditambah dengan 06 kali ya. 1 2 3 4 5 6. Sesuaikan saja dengan NITKU perusahaan Anda. Nah, nomor pengukuhan PKP silakan tipe usaha, dagang, retail. Silakan lihat di SIUP. Nah, di sini adalah alamat ya. Alamat pajak. Biasanya kalau kita sudah masukkan NPWP dan kita klik seperti ini, maka akan otomatis ditemukan alamatnya di mana. Tetapi mungkin di sini agak masih belum terkoneksi sehingga belum terbaca secara otomatis. Tapi tidak apa-apa ya, Anda input saja seperti ini. Nah, alamat pajak silakan isi sesuai dengan alamat NPWP ini ya, misalnya Pejaten Barat Raya. Nomor 39. RT 08 RW 08. Pejaten Barat Pasar Minggu. Ini Jakarta Selatan ya. Nah, seperti itu. Ya, silakan kalau Anda mau lengkapi secara lengkap-lengkapnya lebih bagus lagi. Nah, di sini ini yang paling penting juga ya. Nah, paling penting adalah menggunakan alamat. Nah, kalau kita mau mengacu kepada peraturan baru, ya, peraturan yang berlaku
untuk alamat di faktur pajak itu menggunakan alamat faktur penjualan. Jadi bukan lagi alamat NPWP seperti ini yang digunakan di alamat faktur pajak, tetapi di faktur penjualan. Nah, seperti itu. Nah, ini opsional ya. Apakah di referensi e-faktur itu Anda mau sertakan nomor PO, sertakan nama cabang, silahkan. Nah, kalau tidak pun tidak masalah, tetapi sertakan nomor faktur sifatnya wajib ya, nomor faktur atau sales invoice atau faktur penjualan. Nah, kemudian tipe NPWP sekarang tipe NPWP itu kita sudah menggunakan 16 digit. Nah, inilah yang paling penting. Default DPP 11/12 sesuai dengan aturan perpajakan yang terbaru yaitu PPN 12% dengan DPP-nya adalah 11/12. Jadi Anda centang ya di sini. Ini paling penting ya. Oke. Setelah itu di bagian penjualan, nah di sini opsional ya, tidak usah Anda utak-atik dulu. Kemudian, nah jika pelanggan baru selalu termasuk pajak atau selalu inclusive tax ya, ini biasanya di retail supermarket harga barang sudah termasuk pajak atau sudah termasuk PPN. Silahkan dicentang. Kalau misalnya harga barang yang Anda jual belum termasuk PPN, jangan dicentang ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk akun selisih ya. Di sini akun selisih nanti saya jelaskan, tapi Anda ganti saja sesuai dengan akun yang sudah diupload dari Excel. Namanya selisih harga pembelian barang saja ya. Nanti kita jelaskan ini sebenarnya bagaimana. Kenapa sampai ada akun ini dan fungsinya seperti apa. Nah, oke, kita isi saja di situ. Nah, kemudian perintah pembayaran diisi dengan perintah pembayaran. Nah, jadi akun-akun ini sebenarnya sudah ada dari Excel ini ya. Nah, dari Excel ini sudah ada. Oke. Kita lanjut lagi ke pembatasan. Nah, ini untuk sementara tidak dibatasi, tanggal transaksi tidak dibatasi juga. Akses operator biarkan saja begini dulu. Nah, ini formulir ini saya centang. Biasanya retur uang muka yang sudah lunas juga bisa diretur, tagihan yang sudah lunas juga bisa diretur kalau ada terjadi apa-apa. Jadi saya centang saja. Nah, kemudian cegah stok apabila ada barang yang memiliki stok minus dan hanya dapat menggunakan uang muka yang sudah lunas ya. Seperti itu, biasanya seperti itu. Tapi kalau jika tidak, Anda bisa kosongkan. Nah, nanti baru kita jelaskan ini fitur-fitur yang kita centang-centang ini fungsinya seperti apa sih? Ya. Oke, kemudian di persetujuan. Nah, persetujuan untuk sementara di awal ini kosongkan saja dulu. Belum digunakan ya, nanti ini belakangan baru kita setting. Nah, setelah itu atribut tambahan juga kita kosongkan saja dulu. Nah, kita kosongkan. Nah, nanti baru kita setting. Kemudian akun perkiraan. Nah, untuk akun perkiraan ini ada barang dan jasa perusahaan, penjualan, pembelian, dan persediaan. Nah, kita mulai dari yang pertama. Ini kita kosongkan saja semua. Nah, yang ini kan berisi akun-akun default bawaan dari Accurate Online. Jadi, kita mau eliminasi, jadi tidak digunakan. Nah, kemudian ekuitas saldo awal. Nah, khusus untuk ekuitas saldo awal dan laba ditahan, tidak boleh diganti. Kenapa tidak boleh diganti? Karena sudah masuk saldo dari Excel ini, ya. Jadi, ini sudah tidak bisa diganti lagi. Nah, pajak penghasilan untuk laba rugi, nah, itu kita isi pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan. Nah, nanti lihat di Excel ya. Jadi beban pajak penghasilan ini fungsinya nanti pada saat kita lihat laporan laba rugi. Nah, jadi laporan laba rugi nanti akan ada pajak di bagian bawahnya ini ya. Nah, jadi akan ada pajak di bagian bawah sebelum laba bersih ya. Nah, nanti kita isi dulu. Setelah kita isi nanti kelihatan di sini. Oke. Nah, hutang PPh 21 berarti sini PPh 21 ya. Kemudian utang premi pensiun itu biasanya BPJS Ketenagakerjaan, di sini BPJS Kesehatan. Nah, gitu. Kita lanjut ke tab yang berikutnya, penjualan pembelian. Nah, untuk akun diskon jangan diisi, kosongkan saja dulu. Kemudian akun pembulatan untuk inclusive tax ya, biasanya pajak yang sudah di mana harga sudah termasuk pajak, harga penjualannya sudah termasuk pajak atau inklusif PPN, itu ada koma-komanya. Jadi ada pembulatan ke atas. Nah, di sini kita pilih saja akun namanya pembulatan include PPN. Nah, kemudian di bagian persediaan, nah ini tidak
Jangan diubah ya, penyesuaian persediaan biarkan saja di ekuitas saldo awal. Nah, klaim pemasok kita ubah. Jadi di sini klaim yaitu selisih nilai klaim barang. Di sini juga kita buat klaim ya untuk klaim pelanggan. Nah, nanti baru kita jelaskan dia punya fungsi klaim ini untuk apa. Lalu ini persediaan klaim juga kita isi namanya persediaan klaim pelanggan ya. Seperti itu. Nah, ini beban stok opnam ya, beban selisih stok. Di mana kalau kita nanti menggunakan fitur ini perintah stok opnam dengan hasil stok opnam ya di sini. Nah, kita pilih saja penyesuaian stok opnam ya. Nah, Anda ikuti saja nanti baru kita jelaskan ini fungsinya nanti apa sih kan begitu ya. Nah, kemudian di pekerjaan pesanan untuk nanti di modul ini ya, pekerjaan pesanan dengan penyelesaian. Nah, kita pilih namanya persediaan dalam proses. Nah, ini dia ya. Persediaan dalam proses. Kemudian selisih biayanya ini selisih namanya selisih nilai produksi ya. Seperti itu. Nah, jadi Anda ikuti saja dulu. Nanti baru kita jelaskan ini fungsi akun-akun ini nih sebenarnya untuk apa. Ya, ini akan lebih clear kalau sudah masuk dalam transaksi. Dan kenapa ini harus dihapus ya? Anda ikuti aja dulu. Nah, nanti baru kita jelaskan ya. Sebab ini masih terlalu prematur kalau mau dijelaskan saat ini. Oke. Nah, di sini jika ada desimal, opsinya silahkan Anda pilih. Nah, ini tampilan ya, tampilan untuk dicetakan ya seperti itu. Untuk umur piutang, rentang umur 30 hari mau dihitung dari tanggal faktur atau jatuh tempo. Nah, kemudian umur persediaan biasanya defaultnya 30 hari. Dan juga berikutnya komisi dihitung dari, nah biasanya komisi sales itu dihitung dari faktur sudah lunas ya. Nah, begitu. Jadi apabila sudah selesai, tinggal klik simpan. Nah, jadi kita mengganti akun-akun default dengan akun dari Excel ya, di bagian preferensi tadi. Nah, berarti kita sudah selesaikan langkah yang ke-6. Nah, sekarang langkah yang ke-7, melengkapi akun default pajak. Nah, di sini kita lihat di bagian perusahaan ada yang namanya pajak. Nah, untuk sementara pajak itu ya, pajak itu tipe pajaknya yang sudah ada ya, yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, di sini kita ubah akunnya. Berarti dari akun bawaan menjadi PPN keluaran yang kita ambil dari Excel. Nah, ya seperti ini. Kemudian pajak pembelian yang PPN masukkan kita ganti. Ya, kita ganti dengan yang kita ambil dari Excel. Nah, seperti itu. Lalu, penting bagi Anda perhatikan di sini, ubah menjadi 12%. Jadi, bukan 11% lagi. Ubah menjadi 12%, karena kita sudah di era Cortex ya, tahun 2025. Jadi, 12%, bukan lagi 11%. Oke, kita simpan. Ya, cukup mudah, bukan? Nah, jadi, berarti default pajak sudah selesai. Nah, sekarang kita melengkapi lagi yang berikutnya default mata uang. Nah, jadi caranya begini. Selanjutnya, klik di bagian perusahaan. Nah, di sini ada mata uang. Nah, klik dulu mata uang. Nah, klik di hijau. Ini ada satu mata uang namanya Indonesia Rupiah atau IDR atau RP. Nah, di sini bagian ini ada yang namanya default akun. Nah, default akun ini masih bawaan accurate semua. Nah, bukan Excel. Jadi kita ganti ya. Kita hapus saja semua ini. Kita close. Kita ganti. Nah, berarti di sini utang usaha. Nah, ya kita ambil yang dari Excel ya. Ada stripnya. Nah, berarti di sini piutang usaha. Nah, uang muka pembelian. Nah, pembelian. Nah, yang ini. Yang ada stripnya. Ya. Uang muka penjualan yang ada stripnya. Kemudian diskonnya diskon faktur pembelian. Nah, jadi diskon faktur pembelian ini apabila kita buat faktur, nah, nanti ada diskon bagian bawahnya, ya, bagian bawah ini ya, ini dia. Inilah yang masuk sebagai diskon faktur penjualan. Nah, di sini selisih laba rugi kurs saja ya. Nah, karena kalau hanya satu mata uang ya tidak ada yang namanya selisih kurs kecuali nanti dalam mata uang asing. Nah, oke. Nah, klik simpan. Nah, berarti kita sudah selesaikan di tahap yang ini, yang ke-8. Ya, melengkapi mata uang.
Nah, kemudian melengkapi akun default kategori barang. Nah, di sini kalau kita lihat di kategori barang juga ada akun-akunnya. Nah, jadi kalau kita lihat di mata uang ini, oke, sudah terganti ya. Nah, saya tutup saja yang lain. Nah, sekarang kita lihat di bagian persediaan ada yang namanya kategori barang. Nah, di kategori barang ini kita klik di daftar, ada satu kategori barang namanya kategori umum. Nah, ini kita hapus semua akun-akunnya dari sini. Nah, toh nanti kategori umum ini kita tidak gunakan. Jadi, akun-akun semuanya ini kita hapus saja. Nah, kita hapus saja ya, kita klik simpan. Nah, seperti itu. Jadi, dengan demikian kalau kita buka kembali, kita lihat akunnya sudah terhapus. Ya, seperti itu. Jadi bukan kita ganti, tapi kita hapus. Karena akun-akun itu berbeda ya untuk setiap barang. Nah, jadi Anda perhatikan di sini kembali ya. Saya bawa Anda kembali untuk melihat akun. Akun barang itu bukan satu. Jadi akun barang itu ada persediaan supermarket, chat, power tools. Nah, jadi begitu juga dengan akun penjualan. Nah, penjualan supermarket, chart, power tools. Karena kita membagi kategori menjadi kategori barang itu menjadi 3 bagian besar, yaitu supermarket, chart, dengan power tools. Tetapi kalau hanya satu akun saja, ya misalnya hanya satu akun ya, akun penjualan, barang dagang, retur barang dagang, diskon barang dagang, HPP barang dagang, dan juga akun persediaan barang dagang, ya udah berarti hanya satu saja. Anda silakan lengkapi di sini atau di bagian di preferensi tadi. Nah, tetapi karena akun untuk barang itu ada beberapa, jadi kita tidak bisa langsung mengisinya di sini. Nah, itu maksudnya ya. Nanti Anda lihat bedanya untuk selanjutnya. Oke, jadi kalau sudah kategori barang ini sudah selesai, nah kita sudah simpan, kita sudah hapus, dan kita sudah simpan, nah berarti sudah beres. Ya. Nah, berarti di sini kita sudah sampai di langkah yang ke-9, melengkapi akun default kategori barang. Sekarang saatnya kita akan mengeliminasi akun-akun yang tidak dibutuhkan. Dan khusus akun modal kita hanya ganti saja. Nah, jadi caranya begini. Perhatikan. Kita masuk di sini. Di bagian buku besar akun perkiraan. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Akun-akun ini kan bercampur antara akun yang kita ambil dari Excel, kita impor dari Excel dengan akun bawaan. Jadi akun bawaan itu kita akan hapus. Nah, seperti yang ini nih. Ya, yang tidak ada stripnya itu kita akan hapus. Karena sudah tidak berguna lagi. Nah, jadi caranya Anda buka akun perkiraan, lalu di pengaturan ini Anda klik pilih. Pilih, Anda geser ke sini. Geser paling kiri ya, klik tahan. Geser saja baru lepas. Nah, jadi Anda lihat ya, yang ada strip ini akun bawaan kita. Akun yang kita bawa dari Excel. Yang berguna. Nah, sementara yang ini, nah, misalnya Anda hapus piutang, ini kan akun induk, ini akun anak. Anda tidak bisa hapus induk duluan baru anak, harus hapus anak duluan baru induk. Jadi contoh, saya mau hapus piutang usaha yang bawaan dari Accurate ini. Maka pasti dia error, tidak dapat menghapus induk ya. Kita batal saja. Nah, sekarang kita hapus anak. Caranya begini. Klik 2 ini ya, piutang yang anaknya. Lalu kita klik pilih, lalu hapus. Jadi langsung hapus yang dicentang saja. Jadi dia langsung menghapus data ya. Ini kok belum terhapus, gampang. Kita tinggal perbarui saja di sini. Ya. Maka sekarang baru bisa piutang ini dihapus. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi piutang usaha yang bawaan Accurate sudah terhapus dan sekarang sudah diganti dengan piutang yang kita ambil dari Excel. Nah, begitu juga persediaan barang ini kita hapus ya. Centang persediaan terkirim. Nah, kemudian PPN masukan, ini kita centang saja untuk mau dihapus. Nah, untuk hutang dagang kita tidak bisa centang ini, kita centang dulu yang bagian bawah, bagian anak. Jadi ini nanti belakangan ya, karena dia induk. Ya, sudah paham ya? Oh, maaf, bukan yang ini, hati-hati. Berarti kita hapus yang ini. Nah, yang hutang usaha yang ini. Jadi kita bisa cek lagi ya, bahwa yang kita centang itu sudah benar. Jangan sampai kita hapus yang justru dari Excel-nya. Oke. Nah, kemudian kita ke bawah lagi, PPN keluaran. Nah, hutang pembelian belum ditagih. Nah, ini dia. Modal kita tidak bisa hapus, ya. Karena dia sudah ada saldonya. Jadi biarkan saja.
Nah, sekarang kita masuk ke penjualan. Nah, ini dia, kita hapus. Kita centang untuk nanti kita hapus ya. Retur penjualan, diskon penjualan. Nah, ini kita tidak bisa hapus. Kenapa? Karena induk. Jadi kita hapus duluan anak. Nah, yang induk-induk saja yang bisa kita hapus atau akun yang tanpa induk yang bisa kita hapus. Nah, jadi kalau dia agak ke kiri berarti dia itu tanpa induk. Kalau dia sudah agak ke kanan dan seperti ini menjorok ke kanan, ini menjorok ke kiri berarti ini induk, ini anak. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masih cari ke bawah. Nah, ini kita centang. Nah, ini kita centang. Nah, yang anak, induk belum bisa, kita centang yang anak. Nah, kita bisa periksa lagi ke atas ya. Periksa lagi ke atas. Kalau sudah oke, kita klik lagi di sini, lalu hapus. Ya, ada 10 nih ya. Nah, dan 10 lainnya. Berarti lebih ya, lebih 10. Oke. Kita hapus saja. Nah, berarti ada 15. Lalu kita refresh. Nah, sekarang baru kita hapus yang akun induknya. Yang tadi kan hutang belum terhapus induknya ya. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat sini, nah ini dia. Hutang usaha belum terhapus induknya. Nah, modal jangan ya, modal dibiarkan saja. Kemudian ini diskon. Ini belum terhapus karena tadi itu induk. Kemudian di bagian bawah ada 2 lagi ya. Yaitu ya ini laba rugi. Nah, oke. Kita hapus saja yang ini. Nah, seperti itu. Jadi dengan demikian sekarang yang tersisa adalah seluruh akun-akun yang kita sudah bawa dari Excel ini. Jadi sudah tidak ada akun bawaan lainnya. Nah, kecuali yang modal. Nah, jadi kalau Anda klik di sini ya, di tipe akun kita hanya munculkan modalnya saja. Di sini modal berarti kita akan mengganti modal bawaan dengan modal Excel. Tapi justru yang harus kita hapus dari Excel kita. Jadi contohnya begini. Nah, Anda perhatikan konsentrasi di sini. Jadi untuk saldo awal, karena ini sudah diisi saldo awal angkanya, maka saya klik yang bawaan dari yang kita ambil dari Excel, saya copy. Ya, copy. Justru ini yang saya hapus. Nah, ekuitas saldo awal. Lalu nanti di bagian yang ekuitas saldo awal yang ada di sini saya tinggal ubah saja. Ya. Ubah baru induknya ini saya ganti dengan yang dari Excel. Nah, seperti itu. Oke, jadi dia turun ke bawah sini. Nah, begitu juga laba ditahan. Jadi laba ditahan yang 310102 ini saya copy. Nah, ini saya copy. Nah, lalu di sini saya hapus. Lalu untuk laba ditahan yang ini saya ganti. Baru modalnya itu saya ganti dengan modal akun induk Excel-nya. Nah, begitu. Dengan demikian yang ini yang modal yang tersisa ini kita tinggal hapus ya, seperti itu. Nah, sekarang sudah terbentuk untuk akun modalnya. Oke? Jadi sudah paham ya sampai di situ. Dengan demikian di sini kita sudah berhasil melakukan langkah yang ke-10 yaitu mengeliminasi akun-akun yang tidak dibutuhkan dan khusus akun modal saja. Khusus akun modal hanya diganti saja seperti yang tadi. Oke ya? Nah, jadi Anda sudah paham sampai di sini nih. Oke. Nah, jadi Anda bisa periksa kembali. Periksa kembali apakah sudah oke. Kalau sudah oke, maka yang pilih ini bisa dihilangkan saja ya. Nah, seperti itu. Oke, saya lihat semuanya ini sudah tidak ada masalah lagi. Jadi tinggal Anda modifikasi saja akun-akun ini sesuai kebutuhan perusahaan Anda.